Partai Amanat Nasional kembali menegaskan masih bergabung dengan Koalisi Merah Putih. PAN membantah kehadiran dua kadernya dalam Rakernas PDI Perjuangan di Semarang merupakan pertanda akan beralih kepada koalisi Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala. Komunikasi politik ada, artinya bahwa ada sebuah sinyalemen yang menarik yang selalu disampaikan oleh teman-teman di PDIP bahwa mereka sadar betul tidak mungkin mengurus bangsa ini sendirian. Nah, dalam konteks itu menjadi bahan pemikiran yang juga harus kita cermati secara objektif. Sementara itu, Partai Gerindra mengklaim Koalisi Merah Putih masih sejalan dan tetap berada di pihak oposisi pemerintahan. Enggak gertak, saya kira itu upaya. Saya tanya Golkar kenapa nggak datang, kagak diundang. Kami Gerindra kagak diundang, PKS kagak diundang. Ya yang diundang mungkin pulah pilih gitu loh, memang sengaja begitu dipilah-pilih ini aja, nanti dikesankan pecah, padahal kan nggak apa-apa. Hal senada juga disampaikan Partai Keadilan Sejahtera. Tapi kata kuncinya menurut kami adalah jangan diganggu Koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih adalah bagian dari akan memperkuat demokrasi melalui pengawasan yang akan mereka lakukan di DPR. Mereka akan mengawasi dengan cara profesional, bukan asal beda. Kalau memang baik, ya kita dukung. Tapi kalau ya tidak baik, ya harus dikritisi. Saya kira demokrasi yang baik adalah demikian. Jadi kalau semuanya diharap menjadi bagian daripada pemerintahan, nah dulu PDIP aja menjadi oposisi. Kenapa sekarang semuanya harus menjadi penguasa? Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo memberikan tanggapan berbeda mengenai kedatangan PAN dan P3 dalam Rakernas PDI Perjuangan. Kepastian bergabungnya kedua partai tersebut masih dalam proses. Namun Jokowi optimis akan ada tambahan anggota di dalam koalisinya. Kalau sudah hadir berarti kan sinyal, hadir berarti tanda-tanda, hadir berarti ya sudah kalau diberikan persen berapa ya? Ya 80 lah. Jumat kemarin PDI Perjuangan menggelar Rakernas di Semarang. Perwakilan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan turut hadir dalam Rakernas itu. P3 diwakili Ketua Umum versi Mukernas Emron Pangkapi dan Wasekjen P3 Ihsan Muksin. Sementara dari PAN hadir Wakil Ketua Umum Derajat Wibowo dan anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional Catur Sabto Edi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Yuk, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih lanjut kemana sih sebenarnya arah koalisi ini. Apakah memang benar yang diisukan oleh banyak pihak ini sudah retak? Mungkin waktu itu kita ingat juga ya beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo Subianto itu seringkali mengatakan dalam beberapa debat capres mengatakan bocor. Ternyata beneran juga nih ada gejala-gejala retak nih. Tapi mungkin kita akan langsung ya untuk berbincang-bincang dengan Mas Yandri Susanto, Wasekjen dari Partai Amanat Nasional, salah satu partai maksudnya, yang sempat hadir ke Rakernas 4 PDIP kemarin tanggal 19 sampai 21 di Semarang. Selamat pagi Mas Yandri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Mas Gun-Gun Herianto, seorang pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Ketemu lagi kita ya. Coba nih diklarifikasi nih Mas Yandri, benar nggak yang dikatakan Pak Jokowi 80% PAN ini memang akan segera bergabung dengan koalisinya Pak Jokowi JK? Ya, sebenarnya PAN kan pernah melaksanakan Rakernas terakhir bulan Februari ketika mau Pilpres ya kan. Di situ keputusan akhir kita koalisi dengan Gerindra dan kawan-kawan. Betul. Nah, di Partai Amanat Nasional tentu ada mekanisme untuk mengambil sebuah keputusan apalagi yang sangat strategis, Mas. Jadi sampai sekarang rapat-rapat itu belum ada. Ya mungkin bisik-bisik tetangga banyak ya kan, isu berseliweran banyak, tapi PAN ini kan partai yang sangat taat azas, yang rapi dalam mengambil keputusan. Jadi sampai hari ini belum ada rapat resmi satupun untuk membahas tentang koalisi kita ini apakah berpindah atau tetap di Koalisi Merah Putih. Kalau Koalisi Merah Putih tetap. Sampai hari ini kita mantap di Koalisi Merah Putih. Kalau ada perubahan, ya itu masih tentatif karena di dalam politik itu memang nggak ada tanda titik. Yang ada tanda koma sama tanda tanya yang banyak. Nah, jadi saya kira ini cukup menarik. Memang PAN sangat seperti gadis cantik yang memang dibutuhkan di kedua koalisi ini, baik di Jokowi maupun di Koalisi Merah Putih. Tapi bagi PAN, terutama bagi saya pribadi, Mas Andri, di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintah itu sama-sama mulia. Yang penting niat kita, ya kan? Niat kita apakah di luar pemerintahan itu tetap kita berkomitmen untuk rakyat, atau kita gabung ke pemerintahan tetap berkomitmen untuk rakyat. Jadi saya kira waktu masih banyak sampai tanggal 20 Oktober semua kemungkinan masih bisa terjadi.
Tapi saya katakan tadi PAN punya mekanisme sendiri. Kalaupun nanti tadi Pak Jokowi bilang 80%, ya saya kira itu terlalu berlebihan lah mengatakan 80%. Karena kita juga belum diajak bicara. Ya 79% lah ya mungkin. Enggak juga. Kalau menurut saya ini masih 50-50 lah. 50-50. Jadi tinggal bagaimana kita meyakinkan seluruh pengurus seluruh Indonesia, termasuk para kader, para pendiri, kemudian pendukung PAN. Kita perlu tanya juga, Mas. Jadi jangan sampai kita nanti salah arah ataupun salah mengambil keputusan. Tapi bagi saya itu tadi semua ada kemungkinan. Baik. Nah, kalau untuk posisi yang ditawarkan oleh pihak koalisinya Jokowi JK kepada PAN ini di kementerian apa nih sejauh ini? Ya kita belum sampai detail ke sana ya, tapi tawaran-tawaran untuk duduk di salah satu pos menteri ada, itu ya? pasti ada, ya kan? Jadi memang bohong juga kalau Jokowi bilang koalisi tanpa syarat, ya kan? Ya, Justru ini sangat bersyarat, ya kan? Termasuk koalisi-koalisi pendukung awal. Kalau yang diharapkan, kalau dari PAN, kementerian apa yang cocok sekali seorang figur dekat atau kader dari PAN berada di Kalau dalamnya? PAN ini kan terkenal partai intelektual kan, Ya. jadi mau ditaruh dimanapun Mas Anies siap kita ini kan. Kalau itu dalam rangka membangun bangsa dan negara ini, jadi nggak ada masalah. Kalau misalkan nanti chemistry-nya cocok, nyambung, koalisi misalkan berpindah, tapi saya katakan tadi belum ada keputusan resmi, ya saya kira kader PAN siap semualah. Kita juga tidak menuju salah satu pos atau menekan ke Jokowi ini enggak. Karena ada satu nama yang santer dan juga satu jabatan yang sangat strategis gitu ya kalau menurut penilaian kami, yaitu adalah pos di Kementerian Koordinasi Perekonomian atau Menko Perekonomian yang dulu sebelum dijabat oleh Pak CT saat ini adalah dijabat oleh Pak Hatta Rajasa gitu. Dan ini sepertinya pengalaman ini ingin diulang kembali. Kalau hal itu terjadi, jadi PAN akan menanggapi secara positif Ya tawaran tersebut. kalau itu misalkan nanti sepertinya akan bergabung, ya saya kira tidak ada masalah, ya kan? Tapi saya belum yakin kalau PAN ini sebenarnya akan ke Jokowi, belum yakin saya. Belum yakin. Belum yakin. Karena semangat untuk tetap di koalisi merah putih masih sangat kental sekarang. Kalaupun ada lobby-lobby pihak Jokowi, ya saya kira itu dalam dunia politik sangat sah dan kita hormati usaha-usaha seperti itu. Baik, karena memang belum yakin, mungkin saya sarankan untuk sholat istiqoroh dulu, karena sampai tanggal 20 masih banyak kemungkinan yang terjadi. Kalau Pak Gun-Gun, Mas Gun-Gun, ini coba dilihat nih. Menurut Anda, keretakan ini memang benar-benar sudah terlihat belum? Atau sebenarnya ini hanya ya permainan-permainan dua kaki dari dua partai ini, P3 dan juga PAN ya? Ya, ini saya bilang konstelasi yang masih acak. Ya, konstelasi yang masih acak itu tentu masih sangat mungkin berubah dalam konteks kebutuhan-kebutuhan real politik. Saya bilang Jokowi juga masih sangat butuh dukungan di DPR. Ingat, koalisi Jokowi JK itu prosentasenya baru 37%, setara dengan 207 kursi. Kalau dia dapat kursi, taruhlah dukungan yang partai yang sekarang di KMP, Koalisi Merah Putih, seperti PAN misalnya 47 kursi dan P3 39 kursi, berarti dia akan bisa sampai di angka 52% dukungan DPR. Mayoritas. Nah ini Belum artinya, lagi kalau Demokrat ternyata juga resmi ini ya. saya melihat Demokrat tidak. Oh iya? Iya, karena dia menurut saya akan dalam posisi swing ya, dalam konteks konfigurasi kekuatan politik. Kenapa? Karena dengan 61 kursi atau setara 10% lebih, dia Pak SBY beberapa kali menekankan akan berada di tengah. Di tengah itu maknanya dia menjadi safety player. Akan bisa saja di beberapa policy dia mendukung KMP, dan di beberapa policy dia sangat mungkin mendukung Pak Jokowi JK. Cantik sekali. Ini yang kemudian sangat jarang dimainkan oleh kekuatan di luar kekuasaan. Dan tentu Pak SBY tahu persis bahwa koalisi Jokowi JK akan sangat butuh support selama 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena itu tadi masih di bawah dukungan persentase minimum DPR. Padahal dalam konteks pola hubungan eksekutif legislatif, dukungan kemudian dari DPR itu juga turut menjadi bagian penting dalam konteks eksistensi pemerintahan. Nah, di situ Mas Adrian, sehingga kemudian posisi PAN dan P3 ini kemudian berada dalam konteks persuasi terutama oleh PDI Perjuangan ya. Ini kan PDI Perjuangan mencoba membangun komunikasi politik intensif dengan pendekatan Grunigian. Pendekatan Grunigian itu kan mencoba memberi pemahaman bersama sekaligus keuntungan bersama, mutual benefit.
salah satu pendekatan yang biasanya dipakai dalam konteks koalisi, kalau kita mengkaji dari pendekatan opportunity structure, pendekatan peluang, itu maka biasanya ada bicara 3 hal. 2 hal itu sebelum pilpres, artinya pra-pilpres, yaitu soal probabilitas perolehan suara dan cost of entry, biaya pertarungan. Tapi yang satu lagi soal benefit, soal keuntungan, ini biasanya kemudian orang akan bicara setelah dia memenangi kontestasi. Misalnya apakah dia terakomodasi atau tidak di dalam kabinet pemerintahan. Nah, saya pikir yang ditawarkan oleh Jokowi dengan persuasi bahwa oke, ada 18 pos kementerian untuk profesional murni atau non-partai dan ada 16 kementerian untuk profesional partai politik. Nah, ini kemudian menjadi alat persuasi sendiri. Secara kasarnya bilang bahwa ini ada alokasi loh, dan itu masih terlalu besar kalau hanya dibagi untuk partai-partai yang sekarang berkoalisi dengan Jokowi JK pada saat mendukung Jokowi JK melampaui presidensial threshold. Baik, tadi saya tertarik sekali dengan ada satu kata dari Mas Gun Gun mengenai pemahaman. Saya ingat pada saat kita memantau, mengikuti proses dari Pileg, kemudian Pilpres, ini masyarakat ini kan juga belajar memahami politik, bukan saja mungkin kita yang memang tidak memiliki latar belakang politik, tapi mau tidak mau akhirnya kita mengawal itu. Nah, pada saat sebelumnya kami kan memperhatikan betapa konsistennya seorang Hatta Rajasa, PAN gitu berada dalam koalisi si merah putih itu. Artinya masyarakat juga melihat. Tapi dengan ada wacana ini menghadiri Rakernas, PDIP, kemudian ada tawaran menteri, apakah masyarakat ini masih bisa menilai bahwa politik kita ini memang masih memiliki etika gitu loh? Bagaimana tanggapan Mas Henry dulu deh? Ya, yang saya katakan tadi, semua di politik kan ada kemungkinan yang akan terjadi kan. Nah itu mungkin harus dicatat nih bagi yang menyaksikan bahwa politik itu memang sangat cair gitu ya. Jadi hari ini apa, besok bisa apa gitu. Iya betul. Silakan lanjut, Mas. Jadi tapi yang saya tegaskan tadi, sampai hari ini PAN belum pernah menyatakan resmi ke Jokowi, belum pernah. Jadi masih konsisten di koalisi konsisten merah putih. di koalisi merah putih. Juga kita sudah banyak agenda kan. MD3 sudah kita golkan, Tatip DPR kita golkan sama koalisi merah putih kan. Lusa RUU Pilkada. Jadi banyak agenda-agenda yang sudah kita usung dan itu sudah kita buktikan kita solid di koalisi merah putih. Nah, tapi saya katakan tadi, ruang untuk berbicara diskusi tentang kedepannya itu kan masih punya waktu banyak sampai tanggal 20 Oktober. Kemungkinan terjadi banyak hal yang bisa kita lihat nanti ya kan, apakah PAN tetap di koalisi merah putih atau misalkan berubah haluan untuk pindah ke Jokowi. Saya kira saya katakan tadi, PAN perlu forum resmi. Apakah itu Rapimnas, apakah itu rapat harian diperluas atau Rakernas khusus. Itu dan itu bisa dipercepat kan? Bisa, bisa. Jadi tidak mungkin PAN akan mengambil keputusan tanpa ada rapat-rapat resmi. Dan itu cara kami mengambil keputusan, tidak tertumpu pada 1-2 orang. Baik, silakan Mas Gun Gun mungkin ingin menanggapi. Iya, saya melihat sebetulnya memang kehadiran Pak Derajat dan Pak Catur itu agak beda dengan P3 kemarin. Kalau Pak Emron Pangkapi dari P3 kan sudah pakai jas resmi ya. Dan itu menunjukkan secara simbolik itu adalah representasi partai. Cantik ini memang. Sementara Pak Catur dan Pak pengamat fashion. Ini dia tidak menggunakan jas kebesarannya, simbol. Ya. Baik. Ini sebenarnya simbolik ya. Artinya masih sangat cair juga di PAN itu apakah betul-betul mau merapat ke Jokowi JK atau tetap di KMP. Tapi kalau saya melihat begini, agak jauh lebih substantif. Bahwa koalisi yang dibangun biasanya dalam konteks politik di Indonesia terutama pasca 99 ke sini itu lebih berpola koopsi gitu. Jadi sering kali gonta-ganti pasangan sesuai dengan kebutuhan kepentingan strategis partai. Nah disitulah maka kemudian kita bisa melihat sangat jarang koalisi itu dibangun berdasarkan solidnya ideologi. Tapi lebih pada kepentingan taktis strategis partai. Maka dalam konteks bacaan itu, PAN juga masih sangat mungkin berubah. Mau nggak misalnya dalam konteks seperti sekarang, PAN itu benar-benar berada di luar kekuasaan. Kalau itu kemudian terjadi, maukah misalnya dia zero sum game? Bertempur habis-habisan nggak dapat apa-apa. Nah kalau kemudian posisi itu tegas, jelas, dieksplisitkan dan konsisten, dia berada di luar kekuasaan, tentu itu juga bagus bagi PAN. Tetapi saya melihat bahwa beragam cara ke depan dalam konteks pola hubungan, tentu PAN juga
paling juga mengambil bagian-bagian posisi penting dalam pemerintahan. Nah, kalau itu kemudian terjadi, maka tentu publik juga bisa bertanya bagaimana konsistensi misalnya PAN dengan garis kebijakannya pada saat dia menyatakan di KMP tetapi kemudian di injury time masuk di koalisinya Jokowi. Menurut Mas Gun-Gun, mana yang paling terbaik saran nih kalau bagi PAN? Apakah bergabung, apakah tetap konsisten di KMP? Ya, kalau saya untuk ruginya. Kalau saya melihat kalau kita bicara konsistensi, ya tentu PAN di KMP, ya kan? Tetapi saya melihat ada kebutuhan juga real politik yang juga penting bagi Jokowi dan itu juga positif bagi bangsa. Berapa persen lebih ke arah Jokowi atau tetap bertahan di KMP kalau menurut Anda? Saya melihat saya belum yakin PAN ini di KMP gitu loh. Justru agak kebalikan dengan Mas Yandri. Kenapa? Karena PAN sejak 99 ke sini selalu berada di dalam kekuasaan. Coba cek, sejarah PAN sejak 99 ke sini adalah sejarah kekuasaan. Baik, juga. Mas Gun-Gun dan juga Mas Yandri Susanto, terima kasih sekali. Saya waktu kita sangat terbatas, tapi ini sedikit banyak bisa memberikan satu pencerahan dan juga mungkin pengawalan baru dari masyarakat. Dan ini bisa menilai partai-partai ini seperti apa ke depannya. Dan tadi bagus sekali kata Mas Yandri bahwa sebenarnya di dalam pemerintahan maupun di luar sama-sama mulia. Sama mulia. Yang penting memang tujuan kita adalah untuk kebaikan bangsa kita ini. Dan mudah-mudahan PAN memang tetap konsisten ya di dalam terah itu ya, Mas. Salam buat kawan-kawan dan juga Mas Gun-Gun, kita akan undang lagi lain kesempatan. Dan berikut ini siap-siap karena ada informasi mengenai biaya transaksi antar bank melalui ATM yang rencana ini akan naik. Informasi yang akan kami sampaikan melalui segmen ekonomi dan bisnis. Jadi tetaplah di sini bersama kami di Indonesia Morning Show.